mengucapkan terima kasih kepada ibu guru dan anak-anak yang bisa mengikuti kegiatan hari ini, yaitu diseminasi pengelolaan program berdampak pada murid di SDN Nagrak 6. Jadi pada hari ini kita akan membahas satu program yang akan kita coba laksanakan di sekolah kita. Jadi nanti kita akan diskusikan apakah program ini bisa berjalan di SDN Nagrak 6. Nanti saya juga butuh masukan dari guru dan juga anak-anak terkait program yang sudah saya susun. Sebenarnya program ini masih kelanjutan dari sekolah bebas sampah yang pernah kita buat sebelumnya, dan ini kegiatan yang lebih jauh lagi terkait program tersebut. Nah, baik, kita bisa bahas. Kita tahu visi sekolah kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki nilai budaya daerah, cinta lingkungan, berwawasan Pancasila, unggul dalam prestasi berlandaskan iman dan takwa. Kemudian prakarsa perubahan yang sudah saya tentukan yaitu menciptakan murid yang memiliki karakter peduli lingkungan. Ini termasuk kepada perwujudan karakter dari salah satu indikator yang ada pada visi sekolah kita. Nah, ada pun jenis program yang akan kita buat yaitu sekolah bebas sampah. Target program ini yaitu siswa-siswi kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Jadi nanti program ini akan lebih jelas dibahas bersama dengan wali kelas 4, 5, dan 6. Karena untuk anak kelas atas ini lebih mampu diajak kerjasama bersama dengan guru untuk menjalankan programnya. Jadi nanti yang akan menjadi penggagasnya adalah anak-anak sendiri. Jadi yang akan menjalankan programnya adalah anak-anak dengan bimbingan guru. Apa sih yang harus dilakukan untuk menciptakan murid yang memiliki karakter peduli lingkungan melalui program sekolah bebas sampah? Ini yang akan kita cari tahu dan diskusikan hari ini. Apa nih yang akan kita lakukan supaya karakter peduli lingkungan ini tercipta atau terbentuk kepada murid-murid di SDN Nagrak 6? Saya bahas dulu masalah sampah di sekolah. Berdasarkan data sampah sekolah, setiap hari sekolah selalu menghasilkan sampah, baik sampah plastik, sampah makanan, dan kertas. Itu mendominasi di sekolah kita ya. Kalau anak-anak juga seperti itu enggak? Banyaknya sampah apa? Pasti. Karena jajan ya. Mungkin ibu-ibu guru juga kalau misalnya masuk ke kelasnya melihat tong sampah di dalam kelas, mungkin tumpukan sampahnya banyaknya sampah plastik karena anak-anak lebih sering jajan. Dan pedagang di sekolah kita masih menggunakan ini juga ya, plastik, terus makanannya juga pakai styrofoam dan lain-lain. Jadi di sekolah kita masih ada sampah menumpuk. Nah, ini yang akan kita bahas ke depannya. Dampak lingkungannya kalau sampahnya menumpuk berarti kualitas udara sama kenyamanan lingkungan berkurang. Salah satunya juga di kelas saya sendiri ya Bapak Ibu, ketika ada sampah numpuk di dalam kelas, apalagi bekas makanan, itu bau. Makanya kalau bisa, dengan adanya program ini kita akan membuat dampak lingkungan yang lebih bagus di sekolah. Nah, sehingga peran sekolah ini sebagai tempat pembelajaran dapat menjadi contoh dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dimulai dari kita. Nah, makanya nanti anak-anak kelas atas juga ini akan berperan aktif untuk kegiatan program ini. Konsep sekolah bebas sampah ini kita akan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Beberapa kita sudah pernah coba, kita sudah mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti plastik dan styrofoam dengan membawa wadah sendiri. Kita sudah pernah lakukan itu, tapi mungkin hasilnya belum maksimal. Makanya kita maksimalkan lagi di program ini, kita tindak lebih lanjut. Reuse itu menggunakan kembali, contohnya kita tadi bawa tempat makan sama tempat minum buat jajan. Terlebih
siswa kita cukup banyak sehingga satu orang yang jajan pakai plastik aja sampahnya akan terlihat. Kalau untuk daur ulang, nah di sini kita akan memisahkan sampah organik dan anorganik untuk didaur ulang. Ini yang akan kita bahas bahwa nanti yang berperan pada kegiatan ini cukup banyak adalah siswa dengan bimbingan kita sebagai guru di dalam pengelolaan sampah yang terstruktur. Jadi nanti kita akan berusaha untuk memisahkan sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Nanti saya juga sudah sampaikan kepada kepala sekolah terkait kegiatan ini. Makanya sekarang saya sampaikan dulu juga ke guru-guru dan ke perwakilan siswa. Terus edukasi kepada siswa mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Kita bisa bahas nih Bu, misalnya setiap hari apa. Nanti saya juga akan koordinasi dengan Ibu Ida selaku Ketua Kombel untuk membahas terkait program yang akan dijalankan. Baik ya Bu Ida ya. Nah, langkah-langkah implementasi programnya berarti penerapannya. Yang pertama kita akan pembentukan tim pengelolaan sampah. Nah, timnya ini nanti akan diketuai oleh siswa sendiri dari kelas 4, 5, dan 6. Mungkin kita akan mulai untuk anggota ininya dari kelas 6. Nanti anak-anak kelas 6 ini siapa yang mengetuai programnya, namanya tim kreatif daur ulang. Nanti setiap siswa menjadi koordinator untuk mengecek pemilahan sampah yang terjadi di kelas-kelas lainnya. Tapi tentu dengan perwakilan dari setiap kelasnya juga. Jadi misalnya kelas 6 nanti bekerja sama dengan kelas 4 dan kelas 5 untuk pengecekan sampah-sampahnya seperti itu. Nanti kita akan buat nih aturan sama prosedurnya. Sampah yang udah dipilah nanti bakal gimanain, itu harus kita pikirin juga. Yang kedua, kita juga penyediaan tempat sampah terpisah. Kita coba apakah bisa kita menggunakan tempat sampah terpisah untuk memisahkan nanti sekiranya sampah mana yang bisa didaur ulang sama kita, sama anak-anak, sama guru juga, untuk menjadi sesuatu yang kreatif sesuai dengan yang diinginkan sama anak-anak gitu. Yang ketiga, nanti kita akan ada pendidikan dan sosialisasi, mensosialisasikan mengenai pengelolaan sampah. Ini yang pertama kita bahas rencananya dulu bersama dengan guru-guru dan anak-anak. Terus kita kampanyekan, bisa juga nanti kita bikin lomba dan lain-lain tergantung dengan waktunya juga dan kondisi di sekolah kita. Lalu kita lakukan pemantauan dan evaluasi setiap bulan, apakah dengan kegiatan program ini sampahnya di sekolah kita berkurang atau malah tambah banyak, atau nggak ada perubahan sama sekali gitu. Nanti kita lihat. Kemudian manfaatnya nanti lingkungan bisa lebih bersih dan sehat, pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, terus juga meningkatkan kesadaran siswa dan komunitas sekolah, bisa menunjang pendidikan karakter siswa, yaitu tadi membentuk rasa tanggung jawab terhadap kebersihan dan pelestarian alam. Dan juga semoga sekolah kita nanti bisa menjadi contoh bagi sekolah lain dan masyarakat. Siapa tahu sekolah kita bisa terpilih jadi sekolah bebas sampah. Ya Bapak Ibu. Tapi nggak nyampe situ dulu juga apa yang penting masalah sampah di sekolah kita dulu. Nah ini gambaran umumnya, kan ini kita ada penyampaian rencana programnya. Nanti kita akan memberikan arahan juga kepada murid. Kita tekankan lagi untuk membawa wadah tempat minum sama tempat makan. Terus kita di sini akan ngajak siswa tadi kelas 4, 5, 6 untuk masuk ke dalam tim kreatif daur ulang di SD Negeri 6. Nggak perlu banyak, tapi benar-benar yang mau gitu, yang suka, yang dia kreatif, bisa cinta lingkungan, kita bisa buat di sini. Terus nanti kita akan memberikan pengetahuan dasar ini dari bimbingan guru tadi yang sudah saya bilang, semua guru berperan, apalagi untuk kelas 4, 5, 6 ya. Terus juga kita bisa nonton video berkaitan dengan kebersihan, menentukan kegiatan rutin programnya, terus juga bisa menambah tong sampah, mengelompokkan sampah, dan sampah yang dipilah itu akan kita jadikan kerajinan dan siswa bisa terlibat dalam kegiatan kreatif seperti membuat barang berguna dari sampah daur ulang.
Jadi siapa tahu nanti di akhir semester atau di akhir kegiatan pembelajaran kita bisa ngadain pameran hasil karya anak-anak dari pengolahan sampah. Nah nanti kalau memang bisa menghasilkan sesuatu bisa dijual dan dibeli oleh teman-temannya lain-lain. Alasan pemilihan program ini sekolah SD Negeri 6 ini berkomitmen untuk menjadi sekolah yang peduli lingkungan dan program bebas sampah merupakan langkah nyata untuk mencapai visi tersebut melalui pembentukan tadi tim kreatif daur ulang SD Negeri 6. Jadi nanti siswa diberikan kesempatan untuk mengelola sampah dan mengembangkan kreativitasnya, terus juga mengasah keterampilan kepemimpinan dan kerja tim. Jadi kalau pagi harus kerja tim, nggak bisa sendiri. Kemudian juga program ini mengajarkan siswa untuk memilah sampah dengan benar dan membiasakan membawa wadah minum serta tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Mungkin ini bakalan susah nih juga untuk diterapkan, tapi kita bisa coba pelan-pelan ya. Nah, kegiatan nonton film tentang lingkungan untuk semakin memperdalam pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun dari program ini yang pertama, supaya lingkungan yang bersih dan tertata rapi. Jadi tadi salah satunya dengan penambahan tong sampah di setiap kelas dan tempat yang mudah dijangkau yang memungkinkan siswa untuk membuang sampahnya di tempat yang tepat. Jadi jangan sampai kebanyakan anak-anak masih buang di kolong meja dan buang sampah sembarangan di dalam kelas. Yang kedua, lingkungan yang kreatif dan inovatif. Jadi tadi ada pembentukan tim kreatif daur ulang, nanti akan melibatkan siswa dalam beberapa proyek kreatif terkait dengan sampah yang terkumpul di sekolah SD Negeri 6. Yang ketiga, lingkungan yang peduli dan bertanggung jawab. Siswa akan merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi mulai pembiasaan baik dengan cinta lingkungan supaya nanti di rumah, di sekolah juga bisa tetap menjaga kebersihan. Nah, di sini juga bisa berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, yaitu gotong royong, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta mandiri. Nah, jadi ibu-ibu dan anak-anak semua, pada kegiatan ini kita akan sekalian untuk pembentukan tim kreatif daur ulang. Mungkin dari ibu atau dari anak-anak, apakah ada pertanyaan terkait program dan ingin yang ditambahkan sekiranya kegiatannya akan seperti apa? Baik, untuk guru-guru dan anak-anak, siapa yang ingin bertanya atau menambahkan ya, baik Bu Belinda. Saya mau nanya, kenapa untuk program ini cuma untuk anak kelas 4, 5, 6, sedangkan untuk kelas 1, 2, 3 juga perlu diajarkan untuk peduli untuk sampah kayak gitu kan. Jadi biar mereka antusias aja gitu membawa sampah pada tempatnya gitu. Jadi saya juga kelas 1, 2, dan 3 juga cukup perlu buat diajak untuk program ini. Itu sih masukan saya dari rumah. Baik, terima kasih Bu Belinda. Sebenarnya semuanya akan terjaring dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya saja untuk tim intinya kita akan fokuskan di anak kelas atas. Nah, nanti untuk kegiatan-kegiatan lainnya kita juga akan tetap libatkan anak kelas 1, 2, dan 3 dengan pengolahan yang lebih sederhana. Nah, jadi nanti anak kelas 4, 5, dan 6 ini yang akan menjadi koordinator untuk kelas-kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti setiap satu siswa dari kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6 akan membantu menjelaskan kepada siswa kelas 1, 2, dan 3 gitu. Tapi untuk jadi tim intinya mungkin kita lebih fokusnya pada yang lebih besar, anak-anak yang udah agak umurnya lebih besar gitu. Nah, nanti anak kelas 1, 2, 3 akan mengikuti program yang dibuat oleh tim kreatif daur ulangnya. Misalnya nanti tim kreatifnya yang mau bikin perlombaan, nah nanti anak kelas
satu kira-kira cocoknya lomba berkaitan sampah dengan apa? Seperti itu. Kayak gitu kali ya Bu ya. Nanti kita akan sosialisasikan lagi. Ya. Untuk dari anak-anak sendiri gimana terkait program ini? Ada Mel? Mungkin buat anak-anak misalnya, oh ya ternyata ada program ini, tertarik atau enggak? Kira-kira masih bingung nggak sama? Emang ini mau ngapain sih Bu programnya? Kayak gitu. Ada yang mau coba buat nanya atau apa? Kan nanti kelas 6 nih yang bakal lebih banyak bantu untuk mendorong adik-adik kelasnya menjalankan program ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak terkait kegiatannya? Apa? Programnya? Programnya seperti apa? Berkaitan dengan apa, Mel? Sampah. Maksudnya siswanya. Oh, nanti kamu ngapain aja gitu. Oh, baik. Jadi untuk anak-anak nanti kan kita bikin timnya. Nah, ketuanya itu dari anak kelas 6, kelas 4 dan kelas 5. Nah, nanti setiap minggu kita coba dulu untuk perencanaan yang belum langsung ke kegiatan intinya. Kita bahas dulu mau ngapain nih nanti di kegiatan program bebas sampah yang sudah tadi Ibu paparkan. Jadi nanti kita bentuk dulu timnya, ketuanya siapa, gimana cara jalaninnya, jadwalnya mau kapan kita mulai. Nah, nanti itu berdasarkan hasil tim yang sudah dibentuk dengan bimbingan Bapak Ibu guru tetap di sekolah ya. Tapi kamu sebagai pelopornya gitu. Jadi misalnya bisa bikin poster. Nanti kita kan nanti bakal pisahin sampah-sampahnya. Nah, nanti sampahnya kita bersihkan, kita bikin satu kerajinan yang kalian bisa kalian ajarkan nanti di tim kreatif daur ulang. Misalnya Amel bisa bikin bunga dari sampah plastik, misalnya atau botol. Nah, nanti Amel bisa berbagi dengan teman di tim kreatif. Oh, ternyata sampah botol di sekolah kita banyak. Kalau kita kumpulin bisa kayak jadi bunga yang potnya gede banget gitu. Jadi bikin kerajinannya atau bikin acaranya atau bikin poster, ngajakin kampanye kebersihannya gitu. Baik, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi? Ya. Untuk programnya itu dimulainya kapan ya Bu? Programnya. Nah baik Ibu semuanya kira-kira kapan baiknya program ini kita jalankan? Kan harus dengan guru-guru juga kan kita tadi saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah. Makanya nanti hasil dari kegiatan ini kita akan sampaikan kembali kepada kepala sekolah. Kira-kira mau kapan? Sesudah ini aja kali ya, sudah ulangan ya. Ya, terima kasih Jihan. Mungkin nanti kita akan setelah ulangan karena kita berdekatan dengan akan ujian. Jadi mungkin nanti akan lebih tenang. Kita bahas pembentukan tim kreatif daur ulangnya setelah ujian. Jadi nanti mungkin untuk guru kelas 4-5 kita bisa diskusikan lagi terkait anak-anak yang tertarik dengan tim kreatif daur ulang ini. Nggak perlu banyak, mungkin kita nggak akan maksa semua anak-anak buat ikut, yang tertarik saja untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti nggak harus semua perwakilan aja. Nah, nanti kita ajak anak kelas 1, 2, 3 untuk terlibat aktif dalam kegiatannya seperti itu. Mungkin karena tadi sudah selesai, ada yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan ini dari guru atau anak-anak? Kalau tidak ada, untuk ibu guru saya sudah kirimkan di grup kuesioner lingkungan sekolah terkait kegiatan kita hari ini. Nanti boleh silakan diisi ya. Kalau anak-anak kan tidak ibu kirimkan pakai link, jadi diisinya di kertas saja yang ibu bagikan ya. Nanti tolong diisi untuk
Berikut itu kuesioner lingkungan sekolah yang diharapkan di SD Negeri 6 ya. Nanti kuesioner ini bisa kita tindak lanjut untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan informasi data dari guru, siswa mengenai lingkungan yang diharapkan di sekolah kita. Semoga nanti kita bisa dapat masukan langsung dan bisa kita masukkan ke dalam program di sekolah kita. Baik, untuk ibu guru dan anak-anak semua, terima kasih sudah mengisi kuesioner lingkungannya. Nanti bersama-sama kita akan evaluasi hasil dari ini untuk sementara hanya perwakilan dulu ya. Kuesionernya sebenarnya harus dikasih ke semua siswa, tapi kita coba untuk sampel dulu. Nah, baik. Terima kasih untuk kesediaannya hari ini dalam membahas kegiatan program yang akan kita coba jalankan di SD Negeri 6 terkait sekolah bebas sampah. Semoga program kita ini ke depannya bisa berjalan. Kita akan coba. Semoga segala kendala-kendalanya bisa kita hadapi. Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.